Film diawali dengan diperlihatkannya seorang kakek bernama Charlie Swift. Charlie memang terlihat seperti kakek-kakek tua pada umumnya. Tapi yang tidak orang sadari, Charlie adalah seorang pensiunan marinir yang sekarang berprofesi sebagai pemecah masalah dari seorang mafia atau lebih tepatnya seorang pembunuh bayaran. Setelah 30 tahun beraksi sendiri, kini Charlie ditugaskan bersama seorang partner atas perintah langsung dari bosnya. Partnernya adalah seseorang yang masih muda dan sangat jago dalam menggunakan pisau. Makanya dia dipanggil sebagai Blade. Akhirnya Charlie mau tak mau harus menjalankan misi, walaupun sikapnya Blade ini tidak sopan dan rada mengesalkan. Sesampainya di depan rumah target yang bernama Rollo, Charlie memberikan kesempatan kepada Blade untuk menyelesaikan misi pertamanya dengan sekotak donat yang sudah dibawa Blade. Sedari tadi, akhirnya Blade mengetuk pintu dan memberikan donat tersebut kepada Rollo. Tapi anehnya Blade tidak menghabisi Rollo di sana. Dia malah masuk kembali ke mobil Charlie untuk menunggu. Tapi ternyata bukannya memberikan racun pada donat tersebut. Blade malah memberikan peledak dan membuat Rollo langsung meninggal seketika. Walaupun sesuai dengan perintahnya, yaitu target berhasil dibunuh. Tapi yang jadi masalahnya adalah target akan susah dikonfirmasi oleh kliennya karena jasad Rollo yang sudah tidak memiliki kepala. Akhirnya, Charlie dan Blade mendatangi rumah mantan istri Rollo yang bernama Mercy hanya untuk mengkonfirmasi jasad mantan suaminya tersebut. Dari percakapan mereka diketahui kalau Mercy ini memang sudah berharap Rollo mati sedari lama. Lalu Mercy membantu Charlie untuk memastikan kalau Rollo memiliki tanda, yaitu sebuah tato di pantatnya. Setelah mengetahui tato itu, Blade berkhianat dan langsung menodongkan pistolnya. Karena ternyata Blade adalah anak buah dari orang yang menyewa jasa Charlie untuk membunuh Rollo. Ia pun pergi meninggalkan Charlie dan Mercy untuk memberikan jasadnya. Rollo langsung kepada bosnya. Blade yang kegirangan akan naik jabatan. Tiba-tiba dia menabrak tiang listrik gara-gara tingkahnya sendiri. Blade akhirnya harus mati dengan konyol. Tidak hanya itu, Blade juga membuat jasad Rollo sekarang jadi hangus terbakar. Karena punya postur yang mirip, Charlie memiliki ide, yaitu menggantikan jasad Rollo dengan jasad Blade, yang mana ia dan Mercy harus menato pantat Blade dan memenggal kepalanya terlebih dahulu. Setelah itu Charlie pergi ke rumah bosnya yang bernama Stan. Terlihat Stan lebih berumur lagi dan sedang sakit-sakitan karena telah bekerja selama puluhan tahun. Kini Charlie merawat Stan layaknya keluarga sendiri. Singkat cerita, Charlie pergi sendirian untuk menemui penyewa jasa yang bernama Beggar. Setelah memastikan jasad Rollo, dengan cepat anak buah Beggar langsung membuang jasad itu ke rawa yang penuh dengan buaya. Setelah berhasil tertipu dengan jasadnya Blade, Beggar berkata kepada Charlie kalau dia sebenarnya ingin menemui Stan karena dia ingin meneruskan dan mau mengambil alih bisnis dan daerah kekuasaan Stan. Lalu Charlie kembali mendatangi rumah Mercy untuk memberikan uang bagiannya karena sudah mau ikut membantu Charlie membereskan masalahnya. Karena merasa sudah melibatkan Mercy, Charlie pun mengajaknya untuk makan bersama di restoran. Diketahui bahwa Mercy adalah seseorang seniman dari pengawetan hewan yang sudah mati, atau namanya yang lebih tepatnya adalah taxidermis. Singkat cerita, semua rekan bisnis yang sudah parubaya berkumpul bersama untuk merayakan ulang tahun bos mereka, yaitu Stan. Dari obrolan Stan dan Charlie, baru diketahui bahwa Stan adalah mafia yang bergerak dengan aturan dan hanya menargetkan orang-orang yang bermasalah atau orang yang jahat saja. Setelah benar-benar berduaan dengan Stan, barulah Charlie memberitahu bahwa Beggar mengajaknya untuk bekerja sama. Namun Stan menolak dengan tegas karena dia sudah tahu si Beggar ini adalah mafia licik dan jahat. Stan pun meminta Charlie untuk menjauhi Beggar dan anak buahnya. Di rumahnya Charlie, yang sedang membereskan sisa dari aksinya kemarin, ternyata sudah kedatangan dua orang petugas PLN. Orang-orang ini bukannya mau nyabut meteran listriknya Charlie, namun mereka adalah anak buah Beggar yang menyamar dan datang untuk menghabisinya. Tapi ketika mereka mencoba masuk, tiba-tiba mereka ditembak oleh Charlie. Tahu ini adalah serangan dari Beggar. Charlie langsung bergegas memperingati rekan-rekannya di kasino. Tapi sayangnya Charlie terlambat datang di sana. Dan ia hanya bisa melihat rekan-rekannya
yang sudah berjejer tak bernyawa. Khawatir dengan Stan yang tidak menjawab telepon, ia pun langsung bergegas ke kediamannya, Stan, dan benar saja semua orang di dalam rumahnya, Stan sudah tewas tak bernyawa. Karena terikat peraturan, Charlie mendatangi petinggi mafia yang bernama Sal untuk meminta izin menghabisi Beggar. Di sana Sal tidak mengizinkan Charlie karena memang tak adanya bukti yang kuat. Sal juga mengatakan kalau Beggar ini banyak berkontribusi di dalam bisnis. Mengingat Stan juga sudah tua, Sal menyarankan untuk Stan pensiun, lalu digantikan oleh Beggar. Di sana Sal juga menambahkan kalau salah satu rekan Charlie sudah berkhianat masuk ke grupnya Beggar. Dengan rasa penuh dendam yang memuncak, Charlie menyiapkan seluruh persenjataannya untuk menghabisi satu persatu anak buah Beggar sendirian. Dimulai dengan mengikat istri si pengkhianat untuk mengetahui keberadaan suaminya. Lalu dia pergi ke klub punya si Beggar untuk menemui dan menghabisi mantan rekannya tersebut. Sudah kepalang emosi, Charlie kembali turun ke klub dan langsung menghabisi semua anak buah Beggar yang ada di sana. Setelah pembantaian tadi, Charlie ternyata sudah ditunggu oleh salah satu anak buahnya Beggar yang sudah siap menembak Charlie. Tapi beruntungnya, ada yang membantu Charlie, yaitu salah satu anak buahnya Stan. Setelah berhasil diselamatkan rekannya, Charlie mengikuti salah satu anak buah Beggar, yang ternyata kembali ke rumah Rollo setelah menghabisi anak buahnya Beggar tersebut. Charlie langsung sadar ternyata si Rollo ini menyimpan sesuatu, yaitu rekaman bukti kecurangan Beggar dalam menjalankan bisnis. Ia pun mengancam dengan mengatakan kalau ia akan menemukan rekaman itu duluan, lalu akan datang menghabisi Beggar dengan tangannya sendiri. Di tempat lain rupanya anak buah Beggar sudah berada di rumah Mercy. Di sana Mercy ditawan, sambil ditanya di mana Rollo menyimpan rekaman tersebut. Mercy yang tidak tahu apa-apa hanya bisa diam dan pasrah melihat rumahnya digeledah. Tapi ketika salah satu anak buah Beggar penasaran dengan barang Mercy, tiba-tiba Mercy menyerang mata si anak buah. Setelah membereskan jasad dua anak buahnya Beggar, Mercy mengajak Charlie untuk pergi ke New Orleans, yaitu untuk pergi ke kediamannya Mercy ketika masih tinggal bersama Rollo. Namun sayangnya ketika mereka sampai di rumah, itu sudah porak-poranda yang ternyata para anak buahnya Beggar sudah duluan memeriksa rumah tersebut. Tak mau pulang dengan tangan kosong, Charlie berusaha terus mencari petunjuk. Pada akhirnya, ia pun mendapatkan bukti berupa tempat terakhir yang Rollo hubungi, yaitu sebuah hotel. Dengan cepat Charlie mendatangi kamar hotel tersebut, namun lagi-lagi ia harus menerima bahwa bukti tersebut tidak berada di dalam hotel. Ia pun hanya mendapatkan kertas catatan telepon Rollo ketika di hotel. Tapi sewaktu Charlie ingin masuk ke dalam lift, tiba-tiba ada yang ingin menyerangnya. Karena pistolnya yang berhasil direbut, Charlie tidak mau ambil resiko dan memilih kabur mencari tempat bersembunyi, yaitu di tempat laundry hotel. Namun anak buah Beggar yang masih curiga akhirnya memeriksa dan menembakkan senjatanya ke arah tempat laundry tersebut. Di malam harinya, Mercy membantu mengobati luka tembak yang Charlie dapat di hotel tadi. Setelah selesai dengan lukanya, Mercy menemukan catatan telepon Rollo. Ketika di hotel, Mercy pun mengatakan bahwa catatan itu tidak membantu sama sekali untuk menemukan petunjuk, karena Rollo hanya menelepon mamanya saja. Singkat cerita, Charlie mengantarkan Mercy ke stasiun agar bisa pergi menjauh dari Beggar dan anak buahnya. Karena tidak mau Mercy kesusahan, Charlie pun memberikannya sejumlah uang. Namun Mercy menolak uang tersebut dan mengatakan, padanya kalau yang ia butuhkan hanyalah Charlie yang kembali dengan selamat. Di tengah obrolan romantis tersebut, Mercy jadi teringat tempat di mana Rollo menyimpan bukti tersebut, yaitu sebuah barnya, Beggar tempat Rollo dulu bekerja sebagai manajer. Dengan cepat Mercy langsung masuk ke bar tersebut dengan berpura-pura mencari Rollo mantan suaminya. Benar saja ternyata almarhum Rollo menyimpan bukti tersebut di sebuah lukisan. Namun ketika Mercy ingin pergi dari sana, ternyata orang-orang sudah mengetahui kalau Mercy ini sedang dicari oleh Beggar. Ia pun dihalangi dan ditahan di sana. Tapi ternyata Charlie yang berhasil ditangkap akhirnya dibawa untuk menemui Beggar yang sudah menawan Mercy. Di perjalanan, Charlie memperhatikan anak buah Beggar ini yang terus-terusan meminum bir. Charlie pun memiliki sebuah ide untuk meloloskan diri ketika waktunya sudah tepat dan ia pun menabrakkan mobil tersebut
Tanpa pikir panjang, Charlie langsung pergi menuju tempat Beggar sendirian dengan maksud untuk menyelamatkan Mercy. Sesampainya di sana, Beggar yang tidak mempercayai Charlie menyuruhnya untuk membuka baju dan celananya dulu sebelum ia menampakkan diri. Ketika Charlie diminta untuk memberikan kaset bukti tersebut, Charlie terus saja mengoceh untuk mengulur waktu, yang mana ternyata Charlie ini sudah memberikan kaset tersebut kepada Sal. Charlie pun menyuruh Mercy untuk menunduk. Lalu tiba-tiba ada yang menembak Beggar dari kejauhan. Setelah kematian Beggar, kini Charlie mengajak Mercy untuk menemui seseorang. Seseorang itu adalah si Stan. Karena jam terbang yang tinggi, kematian Stan hanya dipalsukan. Ia sebenarnya sudah tahu akan terjadi penyerangan ketika Charlie pertama kali bercerita tentang Beggar. Akhirnya sekarang mereka berdua pun merayakan kalau mereka saat ini sudah pensiun. Di perjalanan pulang mengantar Mercy, Charlie memberikan uang sebesar $50.000 dari Sal karena sudah ikut membantu membereskan masalah Beggar. Mendengar Charlie yang sudah pensiun tadi, akhirnya Mercy memutuskan untuk mau ikut tinggal bersama Charlie di tempat yang Charlie cita-citakan. Dan film pun selesai.